Katanya sih brand ini, Blokis ini bikin Bandai atau SHF ketar-ketir katanya sih ya. Apakah benar Blokis ini lebih baik daripada SHF? Langsung kita review plus dan minus dan apa saja kelebihan daripada si Blokis ini. Let's go! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back bersama gue di sini Doni Trey, dan hari ini gue akan mereview sebuah brand yang katanya bisa menyaingi SHF dan bikin Bandai itu ketar-ketir. Katanya sih ya, kalau gue ngeliat review-review ya kita bakal buktikan apakah benar ya ini bakal menyaingi SHF atau lebih baik daripada SHF keluaran Bandainya. Oke, daripada makin penasaran, langsung kita bedah saja. Nah, ini dia yang akan gue review hari ini adalah Blokis Naruto Shippuden Naruto Uzumaki ya. Dan ini adalah lini dari champion kelasnya Blokis ya. Di sini kalian bisa melihat ini adalah produk lisensi resmi ya. Karena kalian bisa lihat di sini ada hologram bahwa dia asli kayak gini ya. Nah, ini tuh Blokis yang bentuknya model kit ya. Jadi kita harus pasang dulu, rakit dulu ya, seperti layaknya model kit pada umumnya ya. Dan di sini kalian bisa melihat ada tulisannya di sini ya, ada logo-logonya. Itu kalian tidak butuh dicat, tidak butuh dilem, dan tidak butuh alat khusus buat potongnya. Tapi waktu gua ngerakit ini gua pakai alat buat potongnya kayak gitu kan. Oke, daripada makin penasaran, langsung kita bongkar saja isinya. Dan agar tidak memperlama waktu ya, jadi ini tuh sebenarnya udah gua rakit ya. Nah, untuk ngerakit ini sendiri gua butuh sekitar 45 menit ya. Buat kalian yang udah sering ya kayak ngerakit Figurize atau model kit Bandai, Gundam dan yang lain-lain, pasti kalian udah familiar banget lah ya untuk bikin Blokis kayak gini. Dan ini dia, pertama kita dapat manual instruksinya seperti ini. Untuk manual instruksinya dia seperti ini ya, pakai kertas art paper kayak gitu, udah full color kayak gitu. Untuk manual instruksinya ini bener-bener jelas ya, gua nggak ada komplain soal ini. Karena buat kalian yang udah sering rakit Gundam ya, Bandai, model kit, apapun itu model kitnya, ya pasti kalian udah pada familiar lah ya kalau ngerakit kayak gini. Dan gua nggak ada komplain sama sekali. Ini juga lumayan enak ya buat snap fitnya, seperti yang ada di tulisan di boxnya ya. Kalian sebenarnya nggak butuh alat buat yang potong itu kan. Itu juga kalian udah bisa pakai tangan juga, sebenarnya udah enak gitu, karena dia kecil dan tipis kayak gitu teman-teman, untuk di bagian sambungan runnernya itu ya. Jadi ini dia semua yang kalian dapetin di paket figur ini. Pertama, kalian dapetin wajah Naruto yang lagi senyum seperti ini, dapat wajah Naruto yang lagi mode normal, dan dapat wajah Naruto yang lagi nahan seperti ini. Komplain pertama gua jatuh pada wajah Naruto, yang mana kalau kalian pengen mengganti-ganti ekspresi wajahnya, ini kalian bakal kesulitan karena ini nggak enak banget buat ngelepas wajahnya. Ini susah banget jujur ya. Ini kalian harus buka kayak gini, dan ini juga tuh susah banget teman-teman, karena ini plastiknya tuh kan ini plastik keras gitu ya. Jadi dia emang susah teman-teman, mau nih bikin sakit tangan tuh. Jadi memang ini adalah salah satu komplain yang gua temukan pertama ya. Jadi memang kalau model kit kayak gini dia memang susah teman-teman bukanya. Tuh susah banget. Ini nih kayak gini. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi kalau kalian mau ganti, ini kalian agak susah teman-teman. Tuh kita coba lagi ya. Karena dia bahannya plastik licin kayak gitu kan, nggak kayak SHF. Itu adalah salah satu komplain pertama gua di figur ini. Yang kedua, kita dapat kunai yang bentuknya cukup aneh kayak gitu, karena ini tuh satu kesatuan ya. Kalau di anime atau di komiknya kan dia ini juga warnanya putih harusnya ya di bagian pegangan itu ya. Terus ada kayak efek-efek apa tuh kain-kainnya gitu ya. Jadi ini enggak, jadi dia warna hitam kayak gini aja, kayak gitu, polos ya. Untuk mendukung kunainya sendiri kita dapat sepasang tangan buat megang kunainya seperti ini. Jadi ini simple ya, jadi masukinnya juga gampang ya. Karena untuk di bagian tangannya ini dia bahannya itu kayak semi-semi karet kayak gitu.
Ya tapi ini agak loose kayak gini ya. Selanjutnya kita dapat sepasang tangan mengepal seperti ini, sepasang tangan untuk ngeluarin jurus seperti ini, dapat satu spare joint cadangan untuk di tangannya seperti ini, dapat sepasang tangan relax hand seperti ini, dapat satu tangan yang ada kutilnya seperti ini yang digunakan untuk menggunakan rasengan ya. Jadi kita juga dapat efek rasengan seperti ini yang pertama ya, bisa dicolokin seperti ini. Nah kita juga dapat rasen shurikennya seperti ini yang bentuknya transparan kayak gini ya, warna biru, lumayan cakep banget. Ini bahan plastik transparan kayak gitu dan bisa kalian colokin juga di sebelah sini teman-teman. Yang terakhir kita dapat stand base-nya seperti ini. Dan untuk konsep base-nya ini gue cukup suka ya, karena ini kayak di lantainya di Konoha kayak gitu ya. Jadi untuk di bagian kayunya ini juga ada scoop-scoopnya. Kalian bisa lihat ya, sangat detail banget. Ini gue suka banget sih ya. Di sini juga ada kayak asapnya kayak gini ya, asap ala-ala di Naruto kayak gitu. Dia bahannya plastik kayak seperti ini ya, dan di sini ada logo Konoha-nya seperti ini, dan di bagian bawahnya seperti ini ya. Jadi ini tuh ada kayak bolongnya, dan di sini ada tulisannya Naruto Shippuden di sini ya. Nah di sini juga kita dapat standnya seperti ini, ada artikulasi di bagian sini, di bagian sini kayak gitu, di bagian sini juga, dan di sini capitannya juga ada artikulasinya seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan Naruto-nya untuk berpose-pose sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan inilah dia bintang aktor video kita pada hari ini, si Tsunarto. Sekarang kita bahas untuk detail si figur ini. Pertama, si Naruto ini kalian bisa lihat untuk rambutnya lumayan cakep ya untuk ukuran figur seperti ini ya, dengan harga yang seperti ini. Menurut gua untuk masalah scope-nya lumayan oke ya, untuk rambutnya lumayan oke kayak gitu. Dan yang paling gue suka di sini adalah untuk di bagian headbandnya, lambang Konoha-nya ini dicat dengan silver kayak gitu ya, dan dia tuh mengkilap. Gue suka banget ya, jadi dia terasa kayak besi dan mewah kayak gitu teman-teman ya. Tapi untuk di bagian wajah ya, jujur aja ini adalah salah satu kekurangan terbesar dari figur ini ya, karena plastiknya di bagian wajahnya ini plastik banget ya. Jadi dia kayak mengkilat kayak gitu. Plastiknya tuh belum plastik keras kayak gitu, yang membuat kesan figur mewahnya itu jadi hilang teman-teman. Jadi menurut gue ini kayak kurang mewah aja kayak gitu kan. Tapi mengingat harganya di bawah 200.000, menurut gue ya masih gue maklumin lah ya. Dan di sini kalian bisa lihat ya, untuk di bagian ini, untuk di bagian dadanya ini dia beda ya. Bahannya ini agak-agak semi-semi rubber kayak gitu. Tapi kalau di bagian sini dia plastik ya, kayak gini. Kalau kalian pengen lihat bawahnya, dalamnya tuh, jadi dia agak berbeda kayak gitu. Yang ini agak doff bahannya, yang ini dia bahannya glossy ya. Dan untuk red slittingnya ini gue juga lumayan cukup suka ya, karena dia di cat silver metallic kayak gitu. Cuma dia nggak ada detail zigzag untuk red slittingnya, kurangnya di situ aja sih ya. Tapi seperti yang gue bilang tadi ya, untuk harga segitu tuh oke, bisa dibilang oke ya. Untuk di bagian tangannya seperti ini ya, jadi nggak terlalu banyak detailnya, dan kerut-kerutnya juga nggak terlalu banyak. Untuk di bagian bajunya ini, di sini ada kayak kerut-kerutnya kayak gitu ya. Tuh, cuman untuk di bagian tangannya kayak kurang banyak aja ya. Untuk di bagian sini ini kayak peluit si Tsunarto-nya kayak gini, dia dibikin bisa digerakin kayak gini ya teman-teman ya. Tuh, karena dia partnya itu terpisah kayak gitu teman-teman. Untuk di bagian kaki dia full plastik keras kayak gitu. Di bagian sini ada kantong buat naruh shurikennya, di bagian belakangnya juga ada kayak gini. Untuk di bagian kakinya gua rasa ya, ini pendapat gue pribadi ya, kalian boleh komen kalau seandainya menurut kalian beda ya. Untuk di bagian kakinya ini dia lumayan besar, celananya ini dia lumayan gede ya, jadi dia kayak kurang fit aja sama di bagian jaketnya. Bagian jaket ini terlihat kurus ya, kalian bisa lihat ya, di bagian badan ini terkesan slim fit banget, terlihat kurus banget ya. Tapi di bagian tangan dia gede, nah bagian tangannya gede, jadi dia nggak fit kayak gitu. Cuttingan bajunya kayak gitu ya. Di bagian kakinya malah jadi gede gendut kayak gitu. Jadi dia untuk secara proporsi menurut gua lumayan kurang ya, kurang bagus menurut gua pribadi ya. Nah, kalian bisa lihat untuk di bagian kakinya nih, kan kakinya gendut ya. Sedangkan di bagian tangannya itu nih, jadi kayak proporsinya itu kayak jelek aja kayak gitu teman-teman. Tuh di bagian kakinya juga kelihatan untuk kakinya dibikin dengan cukup rapi ya, scope-nya nggak ada cat yang melebar atau apa segala macam. Di bagian belakangnya juga seperti ini. Untuk logo Konoha-nya juga dibuat dengan sangat rapi banget ya, gue suka banget ya. Dan ini untuk figurnya lumayan ringan dan nggak ada yang letoy sejauh ini pas gue pegang ya. Dan ini juga cukup enak buat dimainin teman-teman. Untuk bagian wajah sebenarnya dia udah cukup rapi ya, untuk di bagian catnya, untuk di bagian matanya kayak gitu
gitu ya, sangat rapi banget. Cuma ekspresinya ini masih terlihat kaku ya. Kalau kalian setuju tulis di kolom komentar ya. Tapi menurut gua ini kaku sih. Nah, kita juga dapat beberapa ekspresi tambahan ya. Ini juga yang ini yang paling jelek sih menurut gua sih. Ini parah banget sih jeleknya. Gua nggak tahu sih mata Naruto-nya tuh. Jadi dia setengah matanya tuh kayak agak ketutup kayak gitu kan. Cuma kayak kurang dapat aja gitu ekspresi marahnya ya. Jadi kurang kena gitu ekspresinya, kurang ekspresif kayak gitu ya. Kayak kaku kayak gitu ya. Untuk di bagian ini sih oke. Kalau di bagian yang biasa sih oke kayak gitu ya. Yang ini juga, ini gua nggak tahu ekspresinya entah senyum entah marah nih. Karena memang ekspresinya nggak dapat menurut gua pribadi ya. Dia tuh kayak marah tapi karena giginya kayak gini tuh kayak senyum kayak gitu. Jadi ini menurut gua yang agak aneh sih ya. Yang ini yang paling aneh sih. Nih. Ini yang paling aneh sih ekspresinya ya. Oke, sekarang kita bahas untuk artikulasinya. Pertama di bagian kepala ya. Ini bisa dinaik turunin seperti ini. Sayangnya dia nggak bisa diputar kiri kanan ya. Dia nggak ball joint bentuknya. Jadi dia cuma bisa kayak gini doang. Dan untuk di bagian kepala dia bisa noleh ke kiri dan ke kanan seperti ini. Bisa kayak gini sedikit, kayak gini sedikit. Dan untuk kepala ya dia nggak bisa ke atas dan ke bawah. Ini adalah salah satu minusnya karena dia nggak bisa ke atas dan ke bawah ya. Karena kehalang sama lehernya ini teman-teman. Di bagian lengannya itu bisa dinaik turunin ya sesuai porosnya. Nah, jadi dia bisa kayak gini ya, bisa ke atas kayak gini segini jauh. Untuk tangannya dia bisa ke depan segini jauh dan ke belakang segini jauh. Ada butterfly jointnya juga di sini ya. Di sini juga ada artikulasinya. Jadi bisa diputar kayak gini. Di sini juga bisa diputar kayak gini. Dan di bagian lengannya dia bisa sampai segini jauh ya. Untuk di bagian lengannya dia bisa diputar kayak gini, bisa ke atas dan ke bawah kayak gini. Untuk di bagian dadanya bisa diputar kayak gini, kiri kanan, atas bawah kayak gini ya. Bisa di naik turunin. Di bagian pinggangnya juga bisa di kayak giniin, cuma dia nggak bisa digerakin ya, jadi cuma bisa diputar aja kayak gini. Jadi untuk nunduknya dia bisa nunduk segini jauh aja, jelek banget ya. Ke belakangnya cuma kayak gini aja ya, tuh jelek banget. Nah, untuk di bagian kaki ya, ini sebenarnya bisa dinaik turunin ya untuk artikulasi yang lebih baik di bagian selangkangannya. Di bagian sini juga dia ada celah buat diartikulasin, cuma ini keras teman-teman. Harusnya di sini tuh ada artikulasi ya di bagian sini ya. Cuma karena keras jadi dia nggak bisa ini ya. Dia juga bisa bisa digerakin sedikit kayak gini ya. Di bagian sini dia bisa kayak gini, lututnya segini jauh ya. Di bagian sini juga bisa diputar kayak gini. Di bagian sini juga bisa diputar, bisa ke atas dan ke bawah kayak gini. Dan ada artikulasi di bagian ujung kakinya seperti ini. Kakinya juga bisa menendang ke depan segini jauh dan ke belakang, nggak terlalu banyak ya, karena dia kehalang sama ininya ya, part ininya. Jadi dia nggak terlalu banyak ke depan dan ke belakangnya kayak gitu teman-teman. Oke, jadi itu dia artikulasi untuk si Tsunarto ini. Untuk tinggi si Tsunarto ini adalah kurang lebih 14 cm atau kurang lebih 5,5 inch. Jadi ini dia perbedaannya dengan SHF Tsunarto The Jinchuriki Entrusted with Hope ya. Kalau kalian perbandingan tingginya ya, si ini tuh dia kurang tinggi ya kalau dibandingin sama SHF. Gua nggak tahu mana skala yang benernya. Tapi kalau skala 1/12 ya, gua sepertinya ya masih, karena memang dari dulu sampai sekarang tuh ngoleksi 1/12 ya, kayak Revoltech, Pigma, SHF. Ya, sepertinya kalau dari skala 1/12 gua yakin si Naruto yang ini sepertinya bener akurat kayak gitu ya. Yang ini tuh gua nggak tahu ya, karena memang Blockies ini setahu gua dia nggak, untuk apa ya, kayak untuk dari skala tuh dia bisa dibilang bukan 1/12, bukan 6 inch ya, dia lebih kecil sedikit ya. Pastinya sih gua nggak tahu ya. Buat teman-teman yang tahu sebenarnya dia tuh skalanya 1/12 ya atau bukan, kalian boleh tulis di komen ya. Tapi setahu gua Blockiesnya kalau dia bikin figur tuh skalanya tuh agak aneh. Jadi dia tuh lebih kecil kayak gitu ya. Kadang proporsi badannya juga kayak yang Senseiya ya, Senseiya yang versi yang apa nih, yang agak mahalnya gitu, yang champion kelas juga kalau gua nggak salah ya. Itu juga skalanya tuh aneh menurut gua ya. Jadi agak kecil kayak gitu, terus agak bontet kayak gitu kan. Badannya itu lebih kecil kayak gitu teman-teman untuk proporsinya. Jadi gua kurang tahu ya. Nah, untuk warnanya juga kalian bisa lihat ya, beda warna kayak gitu ya. Ini lebih orange, yang ini tuh orange-nya agak kusam teman-teman ya. Sebenarnya gua juga ada
SHF Naruto yang lain ya, yang first release, yang versi best selection, dan yang versi ini gua banyak yang versi Naruto, tapi gua bawa satu aja kayak gini ya, karena yang lain tuh ada di rumah gua yang satunya teman-teman ya. Jadi ini dia perbandingan tingginya. Sepertinya menurut gua nggak akurat kayak gitu ya. Buat kalian yang paham sama skalanya si Blokis ini sebenarnya skalanya 1/12 atau enggak, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini Blokis Champion Class Naruto ya. Menurut gua untuk harga segini ya, ini bener-bener worth it ya menurut gua sih, dari segi harga ya. Karena memang harganya itu nggak ini ya, kalau si Naruto ini gua beli kalau gua nggak salah ini 550.000 ya. Nah ini tuh 100 ribuan teman-teman, di bawah 200.000 ya. Dengan harga segini menurut gua ini udah sangat worth it banget. Apalagi ya kalau dia ngomongin masalah model kit ya, kalian yang pernah main Figurize ya, main Figurize, Bandai, Gundam dan segala macam, Kotobuki ya apa ya, dia itu kan model kit itu gua paling nggak sukanya ya, dia itu ringkih ya. Kalau kalian gerakin atau main-mainin itu dia gampang patah dan gampang lepas kayak gitu. Tapi untuk Blokis ini dia itu model kit tapi bagus kayak gitu teman-teman, dia solid ya. Untuk di bagian ininya kalian juga main-maininnya itu feelsnya itu mirip-mirip sama SHF. Jadi itu yang salah satu poin plus yang gue suka dari si Blokis ini. Selanjutnya karena harganya cukup murah ya, dan untuk detailnya juga lumayan bagus. Menurut gue ini adalah awal yang bagus dari Blokis untuk lini baru-barunya ya. Jadi dia mulai main ke lini-lini anime kayak gitu ya. Tapi menurut gue untuk harga segini tuh menurut gue sangat worth it ya. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Untuk harga segini worth it nggak? Tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini ya, Blokis Naruto ya. Kalau kalian yang udah pernah main SHF ya, kalian pasti setuju ya. Menurut gua masih bagusan SHF jauh ya daripada si Blokis ini. Tapi menurut gue ini adalah awal yang bagus dari si Blokis ya, karena udah berusaha untuk menciptakan figur yang murah meriah seperti ini dengan kualitas yang menurut gue cukup oke teman-teman ya. Mungkin nanti kedepannya dia mungkin akan mengupgrade gitu ya. Tidak menutup kemungkinan juga nantinya dia bakal melampaui si Bandai, apalagi dengan harga yang cukup murah. Menurut gue si Blokis ini lumayan lumayan menjadi contender ya buat merek-merek lainnya untuk berhati-hati ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat kalian yang pengen beli Blokis Naruto ini. Dan untuk akhir kata gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.